kira jam 9 malam aku kedatangan anak buah kami yang bernama Srianto dan bawa temannya Sumarno Bencek. Kisah asmara seorang pawang atau ulu-ulu di salah satu kelurahan wilayah Kabupaten Gunung Kidul menjadi perguncingan publik. Dari hubungan asmara keduanya tersebut, diketahui pasangan selingkuhnya kini telah berbadan dua. Srianto, 52 tahun, menjabat sebagai ulu-ulu Kelurahan Jurang Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan seorang janda berinisial WNA. Dari hasil hubungan asmara keduanya kini janda WNA, warga beda Kapanewon tersebut telah mengandung benih janin Srianto ulu-ulu Kelurahan Jurang Jero Kapanewon Ngawen. Hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Jurang Jero Suparno. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut dari pengakuan langsung yang bersangkutan. Tanpa menyebut hari maupun tanggal, Suparno mengatakan telah kedatangan Srianto pada sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Srianto ke rumahnya tak lain menceritakan hubungan asmara antara dirinya dengan seorang janda asal wilayah Kapanewon lain yang kini telah mencuat menjadi permasalahan. Pada kesimpulannya dia menyampaikan bahwa telah terjadi suatu permasalahan yang menimpa pada Pak Srianto. Karena dia seorang aparatur pamong desa Jurang Jero. Maka dia menyampaikan kepada saya selaku lurah di desa Jurang Jero, yang intinya bahwa Srianto ini dicari oleh warga masyarakat Dusun Pangkah, Desa Candirejo, Kapanewon Semin, yang mana pada malam itu terjadi musyawarah antara Pak Srianto dengan warga di Pangkah. Informasi yang kami terima menurut penyampaian Pak Srianto atau rekannya Mas Marno Bencek bahwa Srianto ada hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama di Dusun Pangkah, Kelurahan Candirejo, Kapanewon Semin, yang mana terjadi musyawarah dengan masyarakat di sana. Menurut informasi yang kami terima, dia yang hadir di situ ada Pak Duko, ada Pak Lurah, ada Pak Gabinsal. Nah, pada musyawarah itu terjadi kesepakatan antara Pak Srianto dengan warga di Dusun Pangkah. Yang poin pertama bahwa Pak Srianto mau menikahi jangka waktu 3 bulan sejak ditandatangani kesepakatan itu. Yang poin kedua, ini membayar ataupun memberikan ataupun denda ataupun bisa dikatakan ya imbal balik atas permasalahan itu nilainya 200-an juta. Terkait hal tersebut, Suparno selaku Lurah Jurang Jero sejauh ini masih memantau perkembangan masalah yang menimpa Srianto. Sejauh ini pihaknya pun belum mengambil langkah yang bersifat teguran maupun sanksi. Beberapa hari kemudian kami mencoba mencari informasi apakah itu
itu benar atau tidak yang disampaikan Pak Srianto dan Pak Marno terhadap saya itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian, ya, selama hampir 2 minggu, ternyata ada kemungkinan ada kebenarannya. Nah, setelah itu kami mengambil sikap di Desa Jurang Jeru mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas pada hari kemarin. Nah, setelah terjadi musyawarah antara lurah, perangkat desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas yang intinya menindaklanjuti apa yang menimpa permasalahan terhadap Pak Srianto, itu poin pertama menunggu hasil kesepakatan antara Pak Srianto dengan warga di Padukuhan Candirejo, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semen, sampai dengan 3 bulan ini sambil menyelam minum air, seperti apa perkembangannya. Terus poin yang kedua, ini melihat ataupun seperti apa respon masyarakat yang terjadi di Desa Jurang Jeru. Sampai sejauh ini andai kata tidak, ya berarti kan kondusif. Setelah itu kemarin kami bertanya sama Babinsa, apakah pada musyawarah itu bahwa aku suruh untuk memantau perkembangan yang menimpa pada Pak Srianto sejauh mana. Nah, selama belum ada masukan dari Pak Babinsa, ya kami ya diam saja. Tapi Babinsa juga akan memantau tentang perkembangan yang terjadi di Dusun Pangkah, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semen. Mungkin sampai detik ini seperti itu yang bisa kami sampaikan. Setelah itu ini Pak Srianto juga menurut informasi yang kami terima ini ya, ataupun saran saya ini ya, saya suruh tabah sabar dan agar diselesaikan dengan kepala dingin, terutama pada keluarga sama Bu Indri, karena permasalahan ini juga dikata itu benar, ini juga tidak bisa dianggap enteng, karena kan namanya istri kan sebagai pendamping, jadi kan biar tahu apa yang menjadi beban yang diemban oleh suaminya. Nah, sejauh ini seperti apa kami juga belum tahu. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan sampai detik ini. Kami diinformasi, kami sebagai lurah ya intinya ini ya selalu memberi petunjuk yang terbaik. Kalau bisa dirembuk yang terbaik itu aja. Debat sama Pak Srianto selaku anak buah kami, baik masyarakat di Dusun Pangkah, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semen juga baik, dan masyarakat seutuhnya di Desa Jurang Jeru dengan baik. Mungkin harapan kami itu yang bisa kami sampaikan. Terus yang terakhir, ini mungkin ada penyampaian saya yang kurang pas dalam memberi keterangan ini. Ya kami mohon maaf, karena semuanya itu kan ya namanya manusia, mungkin ada kebenarannya, ada tidak, nanti kan waktu yang akan menjawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya kami sekali lagi mohon maaf andai kata ada penyampaian kami yang kurang pas, tapi harapan kami
agar semuanya ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan baik. Selain itu, Suparno juga mengaku bahwa selama ini Srianto selaku ulu-ulu tidak aktif masuk kerja. Kalau untuk kewajiban saudara Srianto selaku ulu-ulu, ini menurut kami sebagai atasannya, ini ya kedisiplinannya itu kurang. Dia masuk kantornya juga jarang. Lurah Pamungtisa ini ada larangan di sana bunyi bahwa pertama ini bisa diberhentikan karena meninggal dunia. Yang kedua kalinya ini sudah tidak sanggup menjadi aparatur desa ataupun lurah karena berhalangan tetap. Yang poin selanjutnya ada pasal yang bunyi melakukan tindakan zina ataupun hilang kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Ini bisa berakibat fatal. Seorang lurah ataupun aparatur desa ini diberhentikan dengan tidak hormat. Mungkin di sisi lain juga ada jeratan hukum yang terkena dengan tindak pidana kesalahan, mungkin putusan hukum ini bisa untuk memberi rekomendasi pemberhentian lurah ataupun aparatur desa dengan rekomendasi camat sebagai. Tadi pagi kami dari Kabupaten Ngawen mengundang Lurah se-Kabupaten Ngawen, jajaran Carik, Ululu, dan Pangripto berkaitan dengan RKPKAL dan untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Dan kebetulan yang bersangkutan juga ikut rapat. Setelah rapat menemui saya dan menyampaikan bahwa rumor yang selama ini berkembang memang betul, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk menikahinya, dan ini dalam proses untuk mengurus izin pada istri pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul. Agus Ertiana, Info Hari Ini.